Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke series 2 ya. Kita episode 2. Jadi kalau teman-teman belum nonton yang series 1 silakan masuk aja ke channel YouTube. Gua nanti lo bisa lihat di episode 1 itu terkait produk digital secara inti. Oke. Nah, gua lanjut lagi terkait jenis-jenis produk digital yang gampang dibuat dan dijual. Ini udah gua klasifikasikan beberapa berdasarkan orang-orang yang udah pendampingan juga sama gue, dan gue juga mengeksekusi hal tersebut ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman, dan ini berharap bisa jadi masukan referensi lah buat newbie yang baru, teman-teman yang mungkin mau masuk ke produk digital. Jenis-jenisnya itu teman-teman ini perlu gue jelasin dulu, terkait ada beberapa jenis-jenis, tapi ini adalah list yang gue bilang paling praktikal dan paling solutif ya. Kalau lu ketik produk digital tuh apa aja, itu banyak banget memang. Cuma gue pribadi mengkategorikan ini semua supaya ini yang paling solutif yang gue tahu gitu. Pertama jelas ebook ya. Ebook itu memang paling mudah dibuat ya. Cuma kalau mudah dijual tidak untuk saat ini. Ya itu berdasarkan R&D-nya gue dan tim di kantor. Itu ebook itu sentimennya tinggi teman-teman. Jadi orang pada make ChatGPT untuk melakukan 100% pekerjaannya, dan itu ternyata tidak sampai ke orang, ya kan. Sentimennya tinggi karena banyak ebook sampah ya. Kalau teman-teman lihat aja di Threads atau di Instagram, ketik aja ebook sampah itu pasti banyak. Nanti di komen-komen iklan orang, ya terus orang pada nge-review ternyata itu adalah produk sampah. Wah, banyak banget. Jadi kalau menurut gue pribadi, ebook itu tidak dijual secara gamblang di depan. Kalau menurut gue itu sebagai pelengkap alias bonus ya. Itu nomor satu. Terus yang kedua itu e-course tutorial ya, jelas ya. Ini bahkan udah banyak yang berbentuk sebagai perusahaan. Intinya e-course itu step by step lah. Intinya begitu. Ya, jadi kalau lu bisa sesuatu, lu step by stepin aja satu-satu. Terus yang ketiga itu ada mini course, itu strategik. Jadi kayak semacam gue pengen tahu nih strategi A, B, C, D, E gitu. Misalkan terus videonya juga nggak banyak gitu ya. Dia nggak step by step, tapi dia memberikan framework cara pikir lah gitu. Itu mini course ya, strategik. Kemudian ada yang jadi favorit gue itu video learning atau studi case ya, atau studi kasus. Karena kebanyakan kita gampang banget kalau bikin video learning, kita ngalamin, kita yang ngalamin, kita yang jalanin, itu enak banget kan dibuat produknya. Jadi video learning itu salah satu yang menurut gue the best, dan itu berlaku di gue punya brand, itu Klinik Marketing, Hilir Digital. Itu omsetnya bagus banget, terutama saat kita jualan video learning atau studi case ya. Nah makanya kalau gue sangat menyarankan untuk lo semua yang baru mau main produk digital, coba lihat ke diri sendiri apa yang kira-kira bisa di studi kasuskan. Nah nanti gimana caranya gue akan kasih tahu di video ini. Terus ada lagi template siap pakai ya. Ini biasanya template siap pakai ini agak tricky sebenarnya. Kalau misalkan lu sendiri nggak pakai tuh susah juga gitu yang ngejualnya. Nanti gua akan jelasin gimana caranya deh. Terus yang selanjutnya itu adalah tools, kalkulator atau Excel ya. Itu tools tuh lebih ke kalkulator, bukan template. Jadi kayak lebih lu ngitung sesuatu, hasilnya gimana, bla 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 bla, otomatis. Biasanya kayak gua punya orang yang daftar ke pendampingan produk digital gua tuh, dia bisnis kuliner, dia bikin satu kalkulator khusus untuk kalkulator HPP. Ya, gitu. Itu salah satu tools atau kalkulator ya. Terus ada lagi swipe file atau kumpulan resource. Jadi swipe file tuh kayak misalkan lu seorang digital advertiser nih, lu tahu nih karakter konten iklan yang bagus tuh gimana. Nah lu kirimin tuh, lu kumpulin satu-satu, lu mau nggak beli akses ini 50.000, gua update setiap bulan. Nah gitu, itu swipe file. Mungkin di Indonesia kurang ya, tapi kalau di luar negeri sepanjang gua tahu itu sangat-sangat laris guys. Ya sangat-sangat laris. Ya itu nggak mesti konteksnya tentang digital marketing atau bisnis ya. Itu banyak hal bisa ditarik. Terus ada lagi starter kit ya, atau SOP, flowchart, lebih ke prosedural. Itu kayak misalkan lu baru belajar masak. Nah lu bikin cooking starter kit misalkan kayak gitu. Lu cara motong pisau tuh kayak gimana dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih ke starter kit yang sifatnya lebih ke dokumen. Ya dia daripada bentuk video, dia lebih banyak ke dokumen. Terus ada lagi membership. Nah, membership ini digital mastermind, digital forum yang sifatnya tuh interaktif banget ya, dan ngundang orang buat ngobrol. Dan ini biasanya mahal, terutama di luar negeri, di US, Kanada. Gue juga join ya di beberapa
membership mastermind tuh gue join karena sebatas gue pengen punya yang sifatnya tuh referensi baru lah yang nggak ada di Indonesia gitu. Gue memang rela untuk bayar mahal demi itu gitu ya. Itu jadi jenis-jenisnya. Sekarang yang gampang dibuat dan gampang dijual apa mas? Nah ini gue kelompokkan ada 3 yang menurut gue gampang dibuat dan gampang dijual. Itu pertama itu adalah video learning ya. Studi case, jelas. Lu nggak mesti macem-macem, lu nggak mesti mikir yang effort banget. Karena itu berangkat dari pengalaman dan minat lo. Kayak kemarin gue mendampingi juga klien gue di pendampingan itu ada yang suka banget aquascape. Nah ujungnya gue bikin ke dia itu buat kasih saran mas kalau bisa fokus aja studi kasus membangun aquascape pertama di rumah gitu. Nah itu salah satu yang oke kalau menurut gue dan market dia ternyata udah dicoba diiklanin di sini nggak laku, di luar laku banget. Nah itu jadi salah satu yang menurut gue bagus ya. Jadi video learning itu benar-benar studi kasus bukan tutorial semata tapi studi kasus cuma satu video panjangnya cuma 20 menit, 30 menit ya. Itu 20 sampai 30 menit isinya ceritain gimana lu menyelesaikan suatu masalah lu gitu yang lu alamin. Nah, itu video learning. Dan ini cocok banget untuk lu semua yang punya keterampilan teknis ya. Ya, itu penting. Itu menurut gua bagus. Jadi kayak freelancer, terus kayak pekerja kantoran itu kan pasti punya ranah teknisnya. Nah, kalau menurut gua sih di luar sana pasti ada orang yang butuh ilmu lu itu. Jadi jangan takut untuk sharing itu. Oke, video learning ya, studi case, nggak macam-macam berangkat dari pengalaman dan minat. Kedua itu template Google Sheets ya. Sehari-hari di kantor lu pakai template apa? Kayak misalkan kemarin di klien pendampingan gue juga ada yang dia itu seorang KOL spesialis. Ya, dia punya template sendiri yang dia buat khusus untuk ngehubungin KOL yang bakal diajak kolaborasi. Sampai cara-caranya menghubungi dan lain-lain tuh ada. Nah itu adalah template G-Sheets tuh. Itu bisa lo semua bikin di sehari-hari di kantor lo pakai template apa, nah buat versi mudahnya itu aja, simpelnya begitu. Jadi buat versi yang gampangnya supaya orang lebih ngerti. Dan ketiga itu, kalau lo nggak bisa buat atau lo emang nggak punya juga lo bisa beli di Etsy ya. Nah, nanti Etsy itu lo ketik aja etsy.com itu jual-jual produk-produk digital sama produk-produk crafting itu banyak. Nggak usah males nyari ya, lo cari aja. Itu lu ketik aja template Google Sheet, template Canva itu banyak ya. Tapi lu cari produk-produk yang boleh di resell. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan beli di Etsy, tapi ya gitu ya, guys. Jadi dia nggak terlalu bagus karena mungkin kita bukan yang buat gitu kan. Itu opsi aja. Gua nggak pernah pengen lu pakai itu sebagai opsi pertama sih. Itu opsional aja kalau lu emang benar-benar bisa yakin sama produk yang orang lain buat terus habis itu lu jual. Gitu ya. Dan yang terakhir itu swipe file. Ya, swipe file kayak kumpulan ads kreatif, mood board rumah. Ya, ini rutin ada klien pendampingan gue juga jualannya di USA, di Amerika itu mood board rumah, bikin mood board rumah tuh kayak orang-orang ternyata suka banget sama kayak Pinterest ya. Mereka bisa jadi di Pinterest tapi mereka nggak bisa tanya-tanya ya karena dia juga seorang arsitek jadi dia buka semacam kayak swap file kayak gitu, kumpulan-kumpulan yang cocok buat lo gue buatin secara custom gitu ya. Itu swap file teman-teman. Jadi ini kayak kumpulan-kumpulan sumber daya yang dibutuhin sama orang banyak gitu. Itu ya. Nah jadi sweet spotnya di mana sih mas? Sweet spotnya itu adalah di experience, di pengalaman dan di minat. Nah ini tengah-tengahnya nih sweet spot guys. Jadi kalau lo bikin produk digital yang gampang dibuat dan gampang dijual, itu lo harus bisa cari yang irisan di sini. Nah ini kalau udah irisan di sini gampang udah. Cakep banget, apalagi video studi kasus kan. Lo tinggal ngomong sama diri lo pas dulu lo mulai, lo kembali ke 2 tahun, 3 tahun lo pas mulai, lo coba renungin, ngobrol sama diri lo itu, waktu itu gue ngapain ya sampai gue bisa di titik ini. Nah itu udah cukup studi kasusnya. Gitu ya, itu gue bisa sarankan untuk studi kasus itu sangat cocok untuk lo yang punya freelance. Itu cocok banget karena itu juga salah satu yang dipakai ya sama banyak orang di luar negeri. Ya, gue jujur kenapa dari tadi gue ngomong banyak luar negeri karena gue jarang ngikutin perkembangan produk digital di dalam negeri. Gue cuma melihat orang beli apa dan lain-lain dari marketplace-nya, that's it. Tapi kalau di luar negeri itu inovatif banget, terutama di USA, Kanada, di Eropa, mereka pada hidup as a digital nomad gitu. Jadi mereka pindah-pindah
dan mereka hidup dari jualan produk digital gitu. Jadi apakah ini bisa hidup dan lu masih bisa tetap kerja, tidak meninggalkan kerjaan utama lu? Ya sangat bisa. Sangat bisa, karena digital itu kan lu build, lu automate, ya, lu otomasi, lu scale, udah begitu doang. Gitu. Makanya kalau lu punya pengalaman, lu juga punya interest, punya minat, nah ini di tengah-tengahnya nih arsiran ini menurut gua itu sweet spot dan ini uang, ya. Jadi kesimpulan dari gua adalah di hari ini, di video ini, berangkatlah dari experience dan interest karena itu pure, karena itu murni, ya itu murni banget. Dia bener-bener apa yang dari hati akan sampai ke hati orang lagi. Jadi kalau lu bikin produk yang sifatnya sangat-sangat hit and run, gua tidak menyarankan karena lu bakal susah jualannya. Lu mungkin gampang buat tapi susah jualannya. Terus maksud gua di sini di video ini adalah gampang dibuat sama dengan yang lo alami langsung. Itu akan gampang-gampang banget dibuat. Dan gampang dijual, itu kitanya yakin sama kualitas. Kita nggak hit and run, kita nggak asal buat, kita bener-bener take care banget sama kualitinya, kita take care banget sama kualitas video atau tulisan yang kita buat, itu akan gampang dijual. Karena rasa yakin lo itu akan nular ke orang lain dan orang lain akan mudah terinfluence sama lo. Gitu ya. Itu kesimpulannya guys. Jadi kalau misalkan lo mau ada titipan, terkait tutorial apa atau video apa atau pertanyaan apa, silakan komen aja di bawah. Nanti gue akan masukkan ke dalam series yang selanjutnya di episode selanjutnya. Itu aja, thank you ya.